Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Vidya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Perang Aceh. Perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada tahun 1873 sampai 1904. Tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh. Latar belakang Perang Aceh. Aceh memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pusat perdagangan. Aceh banyak menghasilkan lada dan tampang. Oleh karena itu, Belanda berambisi untuk mendudukinya. Sebaliknya, orang-orang Aceh tetap ingin mempertahankan kedaulatannya. Penyebab Perang Aceh. Belanda menduduki Siak dan membuat Perjanjian Siak tahun 1858. Berakhirnya Perjanjian London 1824, di mana perjanjian itu merupakan batas antar kekuasaan dari Belanda dan Inggris. Dibukanya Terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps yang berakibat menjadi penting perairan di Lautan Aceh. Adanya Perjanjian Sumatera tahun 1871, di mana perjanjian itu berisi hak keleluasaan dan kedaulatan Belanda mengambil tindakan di Aceh yang membuat Belanda menjadi semena-mena. Sebelum terjadi peperangan, Aceh telah melakukan persiapan-persiapan. Sekitar 3.000 orang dipersiapkan di sepanjang pantai dan 4.000 orang di lingkungan istana. Pada 5 April 1973, pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal J.H.R. Kohler melakukan penyerangan terhadap Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Pada tanggal 14 April 1873, Masjid Raya Aceh dapat diduduki oleh pihak Belanda disertai pengorbanan besar, yaitu tewasnya Mayor Jenderal Kohler. Setelah Masjid Raya Aceh berhasil dikuasai, maka kekuatan pasukan Aceh dipusatkan untuk mempertahankan istana Sultan Mahmud Syah. Banyak mengundang para tokoh dan rakyat untuk bergabung melawan Belanda. Ada Cut Nyak-dien dan suaminya, dan Teuku Umar, dan masih banyak lagi. Dan akhirnya Belanda mundur. Perang Aceh kedua. Pada akhir tahun 1873, Belanda mengirimkan ekspedisi militernya lagi secara besar-besaran di bawah pimpinan Letnan Jenderal J. van Swieten dengan kekuatan 8.000 orang tentara, dan perang berlangsung di awal tahun 1874. Tapi karena perlawanan rakyat Aceh sangat gigih, Belanda menerapkan taktik divide et impera, yaitu memecah dan menguasai. Perang Aceh ketiga. Belanda berhasil melaksanakan strategi divide et impera dan memikat hati para bangsawan Aceh, sehingga pada bulan Agustus 1893 Teuku Umar menyatakan tunduk pada pemerintah Belanda. Sementara itu masih ada yang melakukan perlawanan. Belanda berusaha melakukan penangkapan, dan pada 6 September 1903 Panglima Polim beserta 150 orang prajuritnya menyerah, dan sejak 1904 Aceh berada di bawah kekuasaan Belanda. Perang Aceh keempat diteruskan oleh Cut Nyak-dien dan Cut Mutia, yang terus dilakukan hingga Cut Nyak-dien tertangkap dan diasingkan ke Sumedang, sedangkan Cut Mutia gugur. Sultan Mahmud Syah pun menandatangani surat perjanjian Plakat Bedel, yang artinya Kesultanan Aceh tunduk terhadap pemerintahan Belanda. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.